Halo semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Di konten kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Level 16. Film ini bercerita tentang sekolah asrama yang membesarkan para gadis belia, dan setelah berusia 16 tahun mereka dijual. Gimana cerita lengkapnya? Langsung saja memasuki alur cerita filmnya. Tak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak keberatan dengan spoiler, kalian boleh melanjutkan menonton video ini. Film dibuka dengan diperlihatkan adegan beberapa anak perempuan yang sedang bermain. Mereka sangat senang di sana, juga patuh pada aturan. Dan mereka sedang berada di kelas 10. Saat sebelum tidur, Sophia bertanya pada Vivien tentang apa yang akan dilakukan di rumah barunya nanti. Jadi teman-teman, mereka ini adalah anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Dan sekolah asrama The Vestalis Academy memberikan janji kepada mereka bahwa jika mereka lulus sekolah dan patuh aturan, mereka akan mendapatkan orang tua asuh. Sebelum tidur, mereka selalu melakukan rutinitas membersihkan muka. Di setiap ruangan yang ada di sana, kecuali kamar mandi, dipantau oleh CCTV. Dan secara tidak sengaja botol Sophia terjatuh, botol yang isinya sabun pembersih muka. Karena Sophia ini punya gangguan penglihatan alias rabun, akhirnya dia panik. Vivien ini sahabat yang baik, lalu dia keluar barisan dan menolong Sophia untuk mengambilkan botolnya. Vivien pun kehabisan waktu antriannya untuk membersihkan muka, dan dia dicap tidak patuh aturan. Di situ alarm pun sudah berbunyi dan tak lama kemudian petugas datang untuk menjemput Vivien yang akan dihukum. Vivien pun terus meminta tolong pada Sophia, namun Sophia hanya diam saja tanpa melakukan apapun karena dia juga tidak berani. Adegan pun berlanjut. Setelah beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan Vivien yang sedang berada di kelas 15. Kini ia menjadi pribadi yang pendiam. Rutinitas Vivien sebelum tidur, ia selalu menghitung harinya dengan mencoret di tempat tidur yang ia sembunyikan. Di keesokan harinya mereka diumumkan bahwa telah selesai di kelas 15 dan naik menuju kelas 16. Yang merupakan kelas terakhir di The Vestalis Academy. Di sana Vivien dipindahkan ke aula baru atau ke ruangan baru, yaitu ruangan 16. Disinilah akhirnya Vivien bertemu kembali dengan Sophia. Namun dia sekarang menjadi orang yang sangat jutek, karena mengingat kejadian yang waktu dulu mungkinnya sudah ditolong tapi tidak tahu diri. Rutinitas lainnya adalah meminum vitamin sebelum makan siang. Dan di sini Vivien melihat Sophia yang sedang berjalan-jalan tidak seperti yang lainnya. Ketika keluar dari toilet, Vivien lalu dihampiri oleh Sophia. Tujuan ia menghampiri Vivien hanya ingin memberitahu sesuatu. Namun Vivien malah mengancam jangan sampai Sophia memberitahukan kepada yang lainnya bahwa ia pernah melanggar aturan. Sophia yang tidak menyerah, di keesokan harinya dia berusaha lagi untuk memberitahukan kepada Vivien bahwa jangan minum vitamin di jam istirahat. Sophia menyarankan agar dia berpura-pura saja meminumnya. Ya, walaupun dia sempat kecewa, sempat marah kepada Sophia, namun dia mengetahui kalau Sophia ini sebenarnya orangnya baik. Akhirnya dia pun mengikuti apa yang diucapkan oleh Sophia. Nah, sekarang waktunya untuk minum vitamin. Vivien pun berpura-pura meminum vitamin, lalu membuangnya ke toilet. Waktu tidur pun telah tiba. Vivien mencoba memanggil teman yang ada di sebelahnya, namun tak ada jawaban, dan Sophia yang mendengar lantas ia menjawab bahwa mereka tidak akan bangun karena mereka meminum vitaminnya. Di sini saya simpulkan bahwa vitamin yang selalu mereka minum itu mengandung obat bius, sehingga mereka habis meminumnya tak sadarkan diri. Lalu Sophia memberitahu kepada Vivien jika penjaga datang tetaplah berpura-pura tidur. Tak lama kemudian para penjaga pun datang untuk membawa 2 orang dari mereka, termasuk salah satunya adalah Vivien.
Akhirnya ia dibawa ke sebuah ruangan dengan keadaan yang masih sadar, namun ia berpura-pura tidur. Kemudian Nona Brizil datang dan membawa sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka datang untuk melihat dan membeli gadis-gadis yang ada di asrama itu. Disinilah akhirnya Vivian tahu bahwa mereka bukan untuk diasuh melainkan untuk dijual. Setelah Vivin, kini berganti Sophia yang dibawa oleh petugas. Dan Vivin pun mencoba keluar untuk kabur. Namun semua pintu telah dikunci. Keesokan harinya Vivin mengajak Sophia untuk kabur. Namun Sophia tidak berani karena di mana-mana ada CCTV. Lalu Vivin memberitahu Sophia bahwa ia pernah keluar dan berada tepat di depan CCTV dan tidak terjadi sesuatu padanya. Ia juga berkata bahwa kita harus memiliki kartu untuk membuka ruangan yang ada di sana. Suatu ketika ada salah satu teman mereka yang mengalami kejang-kejang dan muntah-muntah. Di saat itu juga Sophia mengetahui bahwa mereka telah diberi vaksin yang salah karena di setiap lengan mereka ada memar merah dan hal ini dinilai tidak wajar olehnya. Saat pemberian vaksin berikutnya, Vivin mencoba berbicara dengan Dr. Miro yang dikiranya dokter itu baik dan bisa membantu mereka. Nah, disinilah dia beranggapan bahwa dokter itu sama dengan petugas lainnya. Karena saat berbicara tadi, Dr. Miro dapat mengetahui bahwa Vivin tidak meminum vitamin dan dianggap Vivin mengetahui suatu rahasia. Lalu Dr. Miro menyuntik Vivin dengan cairan yang berbeda dari biasanya. Ia pun keluar dari ruangan dokter dengan sempoyongan. Sophia yang melihatnya, dia langsung menghampiri Vivin. Vivin berkata bahwa kepalanya terasa berat. Lalu Sophia mengajak Vivin untuk kabur dengan cara mencuri kartu yang ada pada para penjaga. Karena dalam pengaruh obat, nada bicara Vivin pun tidak bisa dikontrol. Sehingga salah satu teman mereka mendengarnya dan dianggap itu adalah ucapan kotor. Dan teman yang mendengarnya lalu melaporkan mereka kepada para penjaga. Sampai akhirnya Nona Brizil menjemput mereka dan mengurungnya di sebuah ruangan yang sangat kecil. Di saat para gadis sedang tidur, seorang penjaga masuk secara diam-diam berniat akan memperkosa salah satu dari mereka. Dengan sigap Sophia mencekiknya dengan tali yang telah ia buatnya sendiri dari kain. Lalu terjadilah perkelahian sampai sang penjaga pingsan karena dipukul menggunakan setrika oleh Sophia. Dengan cepat Sophia mengambil kartu milik penjaga itu untuk menyelamatkan Vivin, tapi belum sempat menyelamatkan Vivin, alarm pun malah berbunyi dan Sophia takut penjaga lainnya datang. Lalu ia bergegas meninggalkan Vivin. Vivin di sini sedih sambil berteriak, "Jangan mengkhianatiku lagi, Sophia." Kemudian Nona Brizil datang dan mengeluarkan Vivin, lalu mengumpulkan gadis-gadis lainnya. Karena penjaga mencari kartu yang dicuri oleh Sophia. Ternyata Sophia telah ditangkap, namun kartu itu tidak ditemukan. Lalu seorang gadis yang bernama Rita dibawa oleh petugas. Kini Nona Brizil memaksa para gadis untuk meminum vitamin dan mengawasinya secara langsung. Vivin berusaha keras agar tidak terpengaruh obat itu dengan cara menusuk-nusuk tangannya. Lalu Vivin menemukan kartunya yang ternyata Sophia sengaja menyimpannya di tempat tidur Vivin. Lantas ia segera menggunakan kartu itu untuk membuka pintu, tapi ternyata kartu itu tidak bisa berfungsi lagi. Lalu Vivin pun membuka pintu itu dengan cara melepaskan engselnya.
Vivin keluar dan menemui Nona Brizil untuk menanyakan keberadaan Sophia. Terjadilah perkelahian di antara mereka hingga Vivin memukul dan menyuntikkan bius ke Nona Brizil. Diambillah kartunya dan mencari Sophia ke ruangan lantai dasar. Kemudian Vivin menemukan Sophia yang dikurung dan diikat di sebuah ruangan. Setelah Vivin berhasil melepaskan Sophia, mereka segera keluar dari sana dan memasuki sebuah ruangan lagi. Ternyata mereka menemukan mayat temannya, yaitu Rita, yang tadi dibawa oleh penjaga. Ternyata muka Rita hancur, yang tersisa hanya dagingnya saja, tanpa kulit wajah sedikit pun. Di sini Vivin mengajaknya segera pergi dari tempat itu. Namun Sophia tidak mau tanpa teman-temannya, karena ia tidak mau kalau teman-temannya harus mengalami nasib yang sama dengan Rita. Kemudian Sophia masuk ke ruangan di tempat gadis-gadis lainnya yang sedang menonton, dan ia berbohong bahwasannya diperintahkan oleh Nona Brizil. Tujuannya agar semua temannya berkumpul. Di sisi lain, Vivin tidak jadi pergi, dan tidak sengaja ia memasuki ke sebuah ruangan yang ada TV besarnya. Lalu dia pun menghidupkannya dan melihat video yang menunjukkan sebuah proyek besar, yang mana proyek itu dari asrama itu sendiri, yang isinya proyek yang menjual kulit-kulit cantik dari wanita yang masih hidup. Dari sinilah akhirnya dia mengetahui bahwa mereka diasuh dan tinggal di sana hanya untuk diambil kulit wajahnya dan ditransplantasi kepada orang-orang yang sudah tua dan berduit agar wajah mereka bisa terlihat awet muda. Sophia berhasil mengumpulkan semua teman-temannya dan ia berusaha menjelaskan ke mereka tentang sekolah asrama itu. Mereka pun tidak percaya dengan hal itu sampai pada akhirnya Vivin datang sambil membawa Nona Brizil. Dengan ketegasannya, Vivin menjelaskan semua kepada mereka dan semua masih tidak percaya. Vivin dan Sophia pun terus berusaha untuk tetap meyakinkan mereka sampai mereka memaksa Nona Brizil untuk mengakuinya, dan Vivin pun melihat ada bekas operasi di wajahnya. Akhirnya semua percaya pada Vivin dan Sophia. Lalu mereka mengurung Nona Brizil di ruangan kecil tempat Vivin pernah dikurung dulu. Mereka semua pun segera naik ke atas untuk kabur melalui pintu atas. Alarm pun berbunyi dan para petugas datang untuk menangkap mereka. Mereka semua berlari mencari tempat yang aman, tapi sayangnya Vivin dan Sophia terjebak di sebuah ruangan. Kemudian Dr. Miro datang untuk membujuk keluar. Di sini Vivin pun tidak percaya dengan Dr. Miro. Sampai akhirnya Vivin menyayat wajahnya sendiri karena tahu kelemahannya Dr. Miro yang menginginkan wajahnya untuk ditransplantasi. Akhirnya Dr. Miro pun kehilangan semua proyeknya dan ia ditangkap oleh anak buah dari pemilik utama proyek ini, dan dia pun ditembak mati. Di keesokan harinya polisi datang menyelamatkan mereka, dan akhirnya mereka pun terbebas dari asrama neraka itu. Kini mereka bisa melihat indahnya pemandangan di luar, serta bisa melihat matahari dan damainya rintik-rintik hujan. Dan film pun tamat. Teman-teman, hikmah yang diambil dari film ini adalah segala sesuatu kejahatan yang ditutup-tutupi pasti akan terbongkar juga. Nah, itu dia tadi pembahasan alur film dari saya. Jika kalian suka, bantu subscribe channel ini, karena satu subscribe yang kalian tekan akan menambah semangat saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video ini. Sampai ketemu lagi di rangkuman alur film selanjutnya.